Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Nama WP dan statusnya Yulia Putri TK garing 0. Tempat bekerja karyawan minimarket. Penghasilan dari instansi 2 juta per bulan. Penghasilan lain 200. Rumus dasar perhitungan PPh 21. Penghasilan harian bulanan 450 per hari. Rp 450 dikurang 500 per hari sama dengan 500 hari atau 2,5 juta per bulan. Tarif PPh 21 0% atau tidak kena pajak 0,5% dikali bruto dikurang PTKP harian. Tarif pasal 17. Total penghasilan bruto setahun dari Januari sampai Desember Rp 30.350.000. Tarif yang digunakan dari data tabel yang tersedia, semua bulan menggunakan tarif 0%. Artinya penghasilan harian atau bulanan tidak melebihi batas kena pajak. Maka PPh 21 sama dengan 0 atau tidak ada pajak terutang. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak bersifat final atau pajak penghasilan pasal 26. Jumlah penghasilan bruto 30.350.000, dasar pengenaan pajak 0, tarif lebih 20%, tarif persen 0, PPh dipotong 0. Sekian dari saya, dilanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu pegawai tetap. Nama WP dan statusnya Nila Octavia dengan status K-3. Tempat bekerja Panti Jompo. NPWP 0. Penghasilan dari instansi 5.500.000 per bulan. Penghasilan lainnya yaitu 1 juta per bulan. Penghasilan tidak teratur 200.000 per bulan. Dapat dilihat dari tabel di layar. Gaji penghasilan bruto Nila Octavia yaitu 79.850.000. Dengan biaya jabatan 3.300.000. Dengan iuran pensiun 0. Jadi penghasilan netonya yaitu 76.550.000. PTKP yaitu dengan status K-3 sebanyak 4.500.000. Dengan PKP 72.050.000. PPh pasal 21 yaitu 5% dikali 72.050.000 sama dengan 3.602.500. PPh pasal 21 3.602.500. Dengan PPh pasal 21 Januari sampai November sebanyak 265.000. Dengan hasil 3.337.500. Selanjutnya dijelaskan oleh Rani. Rani, badi angkutun. Yaitu bukan pegawai. Nama WP-nya yaitu Dedi Arianto. Statusnya K-0. Tempat bekerjanya sebagai tukang galon. Penghasilannya yaitu 6 juta per bulan. Penghasilan lainnya yaitu 500.000. Penghasilan bruto yaitu 67 juta. Penghasilan tidak teraturnya yaitu 500.000. Total bruto yaitu 67 juta ditambah 500.000 sama dengan 67.500. Penghasilan neto sama dengan 50% dikali 67.500.000 sama dengan 33.750.000.
PTKP, statusnya yaitu K-0. PTKP tahunannya yaitu 50.500.000, 58.500.000. PTKP bulanannya yaitu 58.500.000 dibagi 12 sama dengan 4.875.000. Penghasilan neto besar dari PTKP bulanan. PTKP-nya sama dengan 33.750.000 dikurang 4.875.000 sama dengan 28.875.000. PPh pasal 21-nya sama dengan 5% dikali 28.875.000 sama dengan 1.443.750.000. Dikenakan pajak sama dengan 1.443.750.000 per bulan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kami? Bahkan tak beda tu kalau naik kan? Badorong. Hah? Badorong. Badorong. Kak tutup lagi kuat. Tapi dorong sudah. Izin bertanya kepada penyaji, mengapa bukan pegawai hanya 50% dari penghasilan bruto Dedi Arianto yang digunakan sebagai penghasilan neto dalam perhitungan PPh pasal 21? Dikembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu hanya 50% dari penghasilan bruto Dedi Arianto yang digunakan sebagai penghasilan neto karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Penghasilan yang diperoleh oleh bukan pegawai dari pemberi kerja tertentu atas jasa yang diberikan diperkenakan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Dalam kasus Dedi Arianto sebagai tukang galon, ia adalah pekerja mandiri yang tidak memiliki hubungan kerja tetap, sehingga tidak dilakukan pemotongan biaya jabatan atau iuran pensiun seperti pegawai tetap. Maka untuk menyederhanakan perhitungan PPh pasal 21 digunakan norma perhitungan penghasilan neto sebesar 50% dari penghasilan bruto sesuai dengan standar untuk beberapa jenis pekerjaan jasa tertentu tergantung klasifikasi pekerjaan dan wilayah. Sekian dari saya.